jadi pelari culture. Aku nanya kan farmnya ngapain kan gitu. Besar-besarin ayam orang katanya ngasih makan, gila. Salah buat kopi, terus tamunya tuh ketawa doang dia. Terus besoknya dibahas lah sama dia. Sebenarnya kemarin aku ngorder gini tapi lu buatin gini, tapi karena aku kasihan ngeliat muka lu katanya jadi wah gila itu malunya sampai seterusnya. Wah resign gue dari sini nih. Gila hari pertama langsung mau pingsan Mar. Dia orang yang bisa dikatakan ya preman gitu lah, kerjaan berantem, nangis di Melbourne. Jangan sampai terlena lah dengan pekerjaan dan duit-duit itu gitu loh. Usahakan doamu, doakan usahamu. Benar-benar menjadi tumbuh dari pekerjaannya adalah salah satu hal yang dilakukan WHV holder Indonesia di Australia. Salah satu teman gue ini nih. Hari ini kita ngobrol bareng Deko, WHV holder yang mulai karirnya sebagai barista, lalu masuk ke dunia bartending, dan sekarang dipercaya sebagai bar supervisor. Keren banget. Kita bakal bahas perjalanan karirnya, pressure di balik bar, leadership, dan bagaimana cara Darwin membentuk cara dia bekerja dan hidup. Thank you for coming Deko. Sebelum kita masuk ke Australia, coba deh ceritain Deko tuh siapa sih sebelum lo kesini? Ada anjaynya? Enggak begitu ini kok. Bukan acara kampus ya. Keren banget loh studio anime. Thank you udah diajak ngobrol. Yes. Keren banget Animan Studio. Oke, jadi ya mungkin seperti cerita-cerita orang-orang ya Bar. Orang-orang mungkin beberapa datang yang ke Australia. Langsung to the point banget nih ceritanya nih. Apa dulu Apa dulu gimana? Dia sebenarnya penyiar loh, lebih pro lagi gua. Udah lama banget nih enggak gini-gini. Ya benar tadi Akbar bilang ya ada perjalanan lah di balik WHV dan mungkin orang-orang dan lu juga ya kan. Sampai ada studio semegah ini nih guys. Ada cerita ya ups and down di setiap perjalanan tuh masih normal sih. Cuman ya kita akan cerita-cerita sih. Gue bakal cerita-cerita mungkin dari awal yang kayak nggak nyangka ya bisa ke Australia untuk ya kerja dan sekarang ada di posisi ini. Bersyukur lah jalan Tuhan gitu. Tapi back day sebenarnya kan background gue kan gini ya jauh banget dari hospitality dan udah tadi lo mention dari barista, bartender terus sekarang yang ngurusin orang lah istilahnya kan. Manajemen ya. Background gue bahasa Jepang, sastra Jepang cuy. Dulu lu sastra Jepang? Iya, Jepang? makanya setiap ada orang nih nanya, Deko kuliah lu apa sih gitu. Iya. Gue bilang sastra Jepang, dikira bercanda. Makanya gue juga nggak tahu kan, gue pernah nanya ke lu tentang dulu Iya kan. Gue pikir lu hospitality. Hospitality orang mikirnya orang-orang yang kerja di gini pasti backgroundnya hospitality ya, kalau nggak mentok-mentok manajemen, ekonomi mungkin kayak gitu ya masih cocok lah sama customer service. Tapi gue bener-bener yang kayak anjay bahasa Jepang nih bisa kerja kayak gitu kan. Bisa maksudnya datang ke sini gitu terus kuliah. Ya mungkin cerita sedikit tarik di 2000 aku tamat 2002 berapa ya? Covid pokoknya 2021 kali, 2021 2020 gitu. Ya benar. Terus Covid tuh kan ngerintis bisnis dulu, punya landscape gitu kan, orang-orang buat bisnis gitu zaman-zaman kuliah. Bener nih, ini cerita beneran enggak bohong-bohong nih. Jadi ceritanya orang-orang zaman kuliah nih semua punya bisnis kan, ada yang punya clothingan lah, ada yang buat barber, ada teman-teman buat coffee shop kan zaman itu kan keren banget kan gitu kan. Wah, dia punya si kopi gini nih, kopi gini gitu. Tapi cerita sedikit, gue dari desa kan, orang desa nih dari Singaraja gitu, dari Buleleng, terus ada lahan kopi sedikit gitu. Makanya banyak orang yang kayak kenapa lu nggak buat coffee shop? Kopi bukan jadi hal yang kayak gitu tuh, belum nangkep kan kopi ternyata gila bisa jadiin coffee shop dan sebagainya kan kayak gitu. Ada orang punya roastery dan sebagainya. Dulu yang ada pikiranku cuman ya udah nih pohon kopi tak jual serbuknya robusta, that's it gitu loh. Dapat uang kayak gitu doang kan yang ada di pikiran. Terus akhirnya gerak disaranin sama orang tua lah, sama bapak yang ya ada kerjaan di bidang-bidang itu juga, di arsitek dan sebagainya. Gimana kalau nyoba landscape gitu. Jadi nyuri-nyuri dikit, terus akhirnya nyoba-nyoba ngerintis biar awalnya memang benar-benar buat bisnis tuh biar punya aja. Jadi sekedar punya aja nih. Orang buat apa nih, lu punya juga gitu. Bisnis lu apa nih gitu. Iya kan? Karena anak kuliah kan enggak enak juga kalau minta terus. Akhirnya buat itu, terus akhirnya rintis akhirnya banyak akhirnya nih. Dan tibalah di Covid. Itu yang paling kacau tuh Covid. Orang-orang stres, banyak yang di PHK dan sebagainya. Keluarga background mostly hospitality, orang kerja di hotel, jadi susah tuh dah. Tapi syukurnya malah si landscape ini yang hidup bar gitu. Karena orang-orang ini kan hotel-hotel ini kan rusak ya jadinya kan. Kebunnya ditinggal, tamu sepi.
terbengkalai gitulah bahasanya. Dan akhirnya gue masuk di sana nih. Bener-bener kayak pikiran saat itu sebodoh banget sih masuk ke grup-grup Facebook orang housekeeping Bali gitu kan, apa-apa gitu. Ada yang tahu jasa maintenance nggak? Ada yang tahu jasa kebun nggak gitu? Bodo amat kan, gue tukang kebun gitu. Makanya ini pakaiannya kayak gini banget ya. Maksudnya backgroundnya kayak tukang kebun ya udah bersihin aja gitu loh. Dan akhirnya nggak tahu harga pas itu kan, harganya kayak gimana nih, kayak gimana, berapa gitu. Ya udah terus nanya-nanya, ya udah 150 aja dulu, 150. Akhirnya banyak orang mungkin ngira 150 itu murah ya. Bersihin kebun orang dan sebagainya, motong. Dan akhirnya jadi uang. Malah mikir gini ya, penderitaan orang ternyata jadi kebahagiaan gue, karena kan uang masuk terus nih. Villa rusak, hotel rusak, beberapa ada mall gede di Bali itu juga diperbaiki lah gitu, sampai akhirnya nemu cara, terus benerin dikit lah cara kerja dan sebagainya, punya orang yang bisa bantu, orang-orang terdekat kok juga yang bantu, kayak kakak, terus orang-orang di kampung, maksudnya saudara-saudaraku aja sebagai ya karyawan kayak gitulah istilahnya. Dan end up di 2022-an kayak gitu, 2022 karena udah ada gap tuh setelah kuliah tuh. Oh ya, nggak lupa juga tadi lu juga mention jadi penyiar radio. Bener tuh, dulu jadi penyiar radio di RRI tuh, tak mention tuh kan. Radio Republik Indonesia tuh katanya. Jadi lumayan ya, 2 tahun lebih, hampir 3 tahun di RRI dulu. Itu itu sebelum Covid apa setelah Covid? 2019 masuk. Jadi sambil kuliah. Sekolah kuliah terus penyiar, abis itu Covid. Iya, bener. Setelah itu udah mulai fokus nih di ngurus-ngurusin kebun orang gitu kan, jadi tukang kebun. Orang nanya, jadi apa lu, kerja lu kok jadi tukang kebun gitu. Karena setiap orang nanya mungkin mereka punya pekerjaan utama gitu kan, Bar. Iya. Kayak lu jadi apa nih, fotografer. Iya. Lu jadi apa nih? Oh jadi banker. Lu jadi apa gitu. Aku nggak tahu nih jadi apa pas itu ya, karena kan kerja ngurusin orang kayak gini kan gitu. Aku bilangnya tukang kebun aja gitu. Ya udah, terus ada orang yang ketawa dan sebagainya, menjatuhkan. Akhirnya jalan-jalan adalah info WHV gitu. Jadi itu di tahun 2022 akhir tuh orang tahu ngasih info kan. Oh ada WHV, ini apa tuh WHV, nggak tahu, Bar. Zaman-zaman itu banyak orang-orang ke kapal pesiar kayak gitu kan, orang-orang teman-teman seangkatan ke pesiar lah, ada yang ke Jepang juga, karena balik tadi kan background gue bahasa Jepang. Iya betul. Banyak beberapa orang yang kayak ke Jepang kayak gitu. Dan akhirnya belum tertarik aja sih ke Jepang pas itu, karena memang lagi enjoy ngejalanin bisnis kecil-kecilan, jadi enjoy kumpul sama temen, masih banyak waktu. Akhirnya memberanikan diri dah nanya info lah tentang WHV, apaan sih WHV, terus caranya gimana, syarat-syaratnya gimana. Akhirnya ada temen tuh kayak 2 orang, sekarang dia juga tinggal di Darwin juga nih. Seperjuangan dan nggak nyangka akhirnya end up kita di Darwin, padahal sempet pisah juga kan. Terus akhirnya nanya, siapin tes bahasa Inggris katanya, IELTS. Bayangkan 4 tahun dijejali bahasa Jepang lo harus belajar bahasa Inggris lagi. Bahasa Inggris gila. Kan kayak bener-bener kayak bodoh-bodohan banget harus belajar apa gitu, bayar grammar lagi kan, grammar bagaimana simple past tense apa-apa gitu. Wah, bodoh banget sih, Bar. Akhirnya preparation 2 bulan, akhirnya kita war. Zaman itu kan war ya WHV ya. Ini benar-benar detail banget ceritanya, jadi war dan sebagainya. Akhirnya singkat cerita dapatlah WHV itu di tahun 2023 awal tuh. Yang 23 awal, oke. Batch-nya nggak tahu ya. Pokoknya zaman tahun itu kan banyak batch-nya kan. Iya, ada berapa ya? 3 4 tuh setahun tuh. 3-4 kali setahun tuh. Jadi teman-teman mungkin yang seangkatan itu. Tapi lo granted-nya bulan apa kira-kira tuh? Granted di bulan 6 Juni. Itu pending juga tuh, Bar. 2000. Lama nunggunya tuh. Enggak lama, maksudnya granted, terus orang-orang bilang wah berangkat aja udah granted nih kayak gitu. Nggak ada yang tahu juga tuh, masih sedikit banget orang tahu Deko tuh bakalan ke Australia gitu. Ngapain visa lu apa, orang-orang mungkin sorry to say nih dalam tanda kutip, karena banyak orang yang berpandangan negatif ya sama orang-orang Indonesia. Jadi kayak kebanyakan orang dulu mungkin nggak apa-apa, mungkin ada yang kesindir di sini ya, ada yang visa turis tapi dia stay gitu loh. Maksudnya dia holiday tapi akhirnya stay dan sebagainya kayak gitu. Jadi orang-orang mikirnya wah lu ilegal nih. Orang-orang belum tahu juga kan, masih awam sama WHV, nggak yang kayak sekarang sampai berapa ribu orang. Make sense sih. Gara-gara konten kreator itu ya kan, yang semua orang jadinya datang gitu. Nah itu dia, akhirnya datang gap 3 bulan tuh sampai berangkat 3-4 bulan, karena nggak bisa kan ninggalin kerjaan kayak langsung ditinggalin. Jadi harus beberapa handover ke saudara sama ke staff juga, biar kayak gini gitu, supaya sama-sama jalan lah gitu. Akhirnya biar bisa di keep juga di rumah.
Akhirnya ya itu tadi, pertama kali end up di Melbourne. Lo pertama kali langsung ke Melbourne. Melbourne karena kan keren gitu loh cuy. Iya sih. Gila, masa nggak ke big city, orang ke Iya. Sydney lihat opera gitu loh. Pasti taunya Melbourne, Sydney. Bener. Pas itu nggak tahu, bener-bener nggak tahu kan, nggak tahu jalan. Akhirnya ada, oh kemana nih gitu, ke big city, Melbourne lah. Teh. Gila sih, biar keren doang awalnya. Apa tujuan, kalau orang nanya apa tujuan lu ke Australia? Keren. Ke Melbourne gitu, big Iya, city. Big city gitu memang. Ya tempatnya kalau orang-orang bahasa sekarang mungkin skena banget ya. Skenanya ya, banyak. Ada kopi dan Iya. sebagainya, karena suka ngopi dan bisa beberapa kali sehari. Terus juga ya ada background di kopi kayak gitu. Enggak yang sebarista sejago barista itu, cuman kayak emang udah hidup sama kopi gitu Iya. Pak. Kopi udah jadi pemasukan gitu lah di keluarga juga kayak gitu. Terus berarti pas ke Melbourne itu belum tahu tuh kalau ternyata lu pakai visa WHV, dan WHV itu kalau mau diperpanjang harus kerja di luar Melbourne. Harus di regional. Itu Nggak tahu. belum tahu tuh? Nggak tahu. Oke. Makanya zaman itu tuh kayak bener-bener ngikutin temen Iya, aja. iya. Oh datang ke WHP, datang nyari apartemen, belum tahu caranya nyari kerja kayak gimana caranya. Aku kira Oke. kayak beberapa orang kan yang ada di pikiran mereka, ke Australia kerjaan dicariin, Iya. gitu kan, kerjaan dicariin, terus di sana harus nyari sendiri, Sendiri. gila, door to door gitu namanya kan, door to door dan sebagainya. Akhirnya ya dapat kerjaan lah. Tapi dapat kerjaan sebagai apa waktu itu? Pertama kali itu juga nggak langsung barista tuh Bar. Tapi di kafe di kafe, nama kafenya AU79 ya, AU79 Iya. gitu lah. Terus jadi kasir dulu. Kasir dulu. Karena Melbourne tuh kan strong gitu ya, coffee culture-nya tuh Iya, kayak coffee-nya. strong gitu kan. Wah, lu barista mana lu gitu. Iya. Scan kan. Terus akhirnya baru masuk tuh bilang kok, maksudnya bisa buat kopi, bisa jelas bisa buat kopi. Terus saya bilang mungkin dilihat dulu kan, awalnya jadi kasir dulu. Iya, dilihat dulu dia. Iya, awal-awal tuh juga masih shock karena bahasa orang kayak wah gila. Karena kan ini mesin mahal banget nih. Mesin mahal di rumah yang kayak kita kletek satu kan manual Iya, gini. manual. Terus di sana dikasih mahal mesin yang 300 berapa ratus juta Iya. gitu. Kaget kan, tangan ini gitu udah. Akhirnya cuma jadi kasir dulu, akhirnya mepet-mepet baristanya, tak pepet tuh baristanya. Iya. Kasih gua dong. Ada orang Indo juga tuh kalau nggak salah di sana. Jadi diajak belajar juga sama beberapa Asian yang mereka ya, jadi kayak gampang lah kita. Iya. Maksudnya kurang lebih budayanya sama, orang Thailand, orang Malaysia gitu. Minta belajar lah. Atau gimana caranya kayak gitu. Kan ya pura-pura memang bodoh sih, tapi pura-pura bodoh aja. Gimana nih caranya, gimana gitu. Terus akhirnya itu tadi kerja jadi barista Oke. di coffee gitu. Nyampe beberapa minggu kerja 2 tuh. Akhirnya apply akhirnya kerja di hotel juga. Oh, di hotel juga. Hmm. Oke, posisinya sama di Sama barista. tuh enggak, kalau di hotel kan lebih ke jadi waiter gitu ya. Oh iya, Food and beverage attendant. iya, attendant. Jadi attendant, ngurusin breakfast lah, atau enggak malam lebih ke barnya Barnya, kayak iya. gitu. Nah di sana juga tuh belajar dunia perbaran dan peralkoholan lebih dalam. Minum dikit apa? Sikat. Nah, terus Wah gila. keputusan untuk lo akhirnya pindah ke Darwin tuh dimulai dari mana? Belum sampai sana nih ceritanya nih. Oh belum, oke boleh silakan. Kan lu lanjut. bilang tadi tuh, ternyata WHV itu harus untuk perpanjang visa harus kerja di regional. Mungkin buat teman-teman yang nggak terbiasa dengan Iya. regional, apa sih namanya regional? Kayak tempat pinggir gitulah ya. Iya, kayak agak desa dikit. pedesaan ya, Iya pedesaan. bener, agak pedesanya. Tapi karena di Victoria kan, di Melbourne itu jadi nggak terlalu desa banget gitu kan Bar. Iya. Jadi gua nyari kerja tuh pas itu sama teman yang gue mention tadi bertiga nih, Arif sama Indra. Ini pindah nih biar nggak keburu habis nih visa gitu. Karena dia berangkatnya duluan. Karena gue agak belakangan berangkat karena ada kerjaan tadi kan. Iya. Terus dia udah kerja 6 bulan, udah kerja 7 bulan. Gue baru 2 bulan di Melbourne tuh. Belum puas banget kan sama Melbourne. Dia ajaklah ke regional kayak gitu kan. Belum skena kan gitu di Melbourne. Akhirnya apaan gitu kan, nanya gue kerjaannya apa, kata tadi di chicken factory katanya gitu kan. Oke. Gila itu, wah kocak banget. Chicken factory itu kan pabrik Ayam kan, yang ada di pikiran lu tuh kayak nonton Trans 7 dulu yang pabrik-pabrik gitu. Iya, gue pernah. Unci unyil Iya. gitu kan, menelusuri pabrik-pabrik gitu. Berarti lo yang menjaga ayam yang dari piyik gitu? Nah awalnya
Gue kira ayam mati datang, kita potong, kita packing gitu kan. Ternyata di faktor ini waktu kita nyari kerja di sana, oke kita dapat nih bertiga gitu. Pokoknya kita pertama-tama bertiga nih. Dapat bertiga, akhirnya kita interview bukan interview kayak induction gitu Yeah. kan. Disuruh milih katanya. Lu mau di farmnya apa mau di processingnya katanya sama dia. Aku nanya kan farmnya ngapain kan Iya. gitu. Besar-besarin ayam orang katanya ngasih makanan. Gila ternyata ini bener-bener farm yang dari awal banget, dari ayamnya hidup Dari gitu. ayam, Gila sih itu. 2,5 bulan akhirnya ngurusin anak ayam. Selama 2,5 bulan tuh. Buat nyari payslip itu ya? Buat nyari visa, buat nyari payslip itu ngumpulin payslip 3 bulan, tapi karena full time tuh bisa 2,5 bulan doang. 2,5 bulan. Kayak bunuh-bunuh ayam kayak gitu. Wah, kena sensor nih ntar nih. Iya. Giniin ayam, terus kita kan menyeleksi untuk ayam-ayam tangguh yang akan dijual di Australia kan gitu. Akhirnya jujur nggak kuat sih. Sebenarnya kerjaannya berat enggak cuman sorry to say mungkin ya beberapa teman-teman yang mungkin ada di sana, banyak kok orang Indo di sana, banyak banget orang Indo di sana. Kita juga mendapat info dari teman-teman Indonesia kayak untuk beberapa temen nih kan yang 2 nih backgroundnya hospitality banget gitu kan. Kalau aku sih masih oke aja lah gitu. Mau di ayam mau tabrak lah, mau kerja di mana tabrak. Di sana pun waktu kerja di ayam tuh gue juga malamnya kerja sebagai bartender juga tuh. Di bar-bar gitu kan. Night club gitu, pub gitu lah pokoknya. Minum pokoknya lah, hobi. Gitu. Akhirnya 2,5 bulan ada pengalaman di kopi, terus masukin ada pengalaman jadi bartender. Masih belajar lah tuh mengenal minuman secara lengkapnya gitu kan. Akhirnya wah nggak bisa nih di ayam nih. Bau gila. Iyalah. Itu bau gini ayam tuh. Tapi meskipun kalian bertiga nggak punya basic perayaman dan farming, bisa tetap kerja tuh ya? Bisa tetap kerja. Itu resumenya dibohongin. Terus kita cerita di resume. Kita itu loh kocak banget sih. Cerita di kerja di resume, ngerjain resume kita bilang gini. Bahwa kita tuh dari desa gitu. Jadi kita punya wah ini ditauin sama manajernya nih parah sih, gak apa-apa lah ya. Kita bilangnya ada bisnis keluarga gitu. Tapi kecil-kecilan ngurusin ayam gitu. Wah gila tuh, ada ide dapat dari mana gitu. Terus ditanya, katanya your family having a business gitu dia. Iya, aku bilang iya gitu. Kakekku punya small business perayaman dan perbebean, aku bilang kayak gitu kan. Udah, berarti lu biasa ya bau ayam dan sebagainya, unggas dan sebagainya. Aku bilang kayak biasa. Gila, hari pertama langsung mau pingsan bar. Seluas itu ngasih banyak ayam, tapi untungnya udah otomatis cuman nggak kepikiran sama sekali dari berangkat dulu dari nol. Gila ngurusin ayam dari orang. Ayam, ya. Menarik keren banget tuh. Terus berarti abis itu akhirnya pindah ke akhirnya itu 2023 akhir 2024 awal pulang. Nah akhirnya kita setelah 3 bulan komplit tuh kita nggak apply dulu yang ke tahun kedua, tapi kita pulang dulu ke Indo. Ya. Kebetulan pas itu hari raya kalau nggak salah, ada nyepi dan kalau dan sebagainya ya di Bali agak gede. Kita pulang ke Bali nih semuanya bertiga. Karena udahlah, jadi kita tempat sama-sama, mobil kita rent juga sama-sama. Itu rent mobil sama-sama itu juga pilihan yang sangat tepat itu ya untuk ngirit. Oh iya? Bener. Ngirit mobil satu bagi 3. Karena bareng terus gitu. Di saat satu misalkan ada kerja second job gitu, harus minjem dulu ngechat teman, bro, gue pinjem mobil nih kayak gitu. Itu parah banget sih. Ada teman satu mau belanja, ada teman satu mau kerja, satu lagi temennya mau mana kayak gitu sama cewek, nggak bisa jadinya. Harus ada yang mengalah tuh. 3 bulan kita bertahan kayak gitu tuh, how to survive in Australia kayak gitu. Buat satu mobil. Terus akhirnya pulang kita Februari pulang, Maret pulang ke Bali. Nah di sanalah muncul perbedaan pendapat gitu. Jadi 2 temen tuh ke Darwin. Langsung ke Darwin habis itu. Mereka ke Darwin. Dan aku karena otak masih nih agak skena dikit ya kan. Terus balik Melbourne lagi, Bar. Iya, karena ada temen juga yang ngecek, ayo di Melbourne, kerja di tempatku nih. Akhirnya balik ke Melbourne. Nah, itu baru proper kerja, bener-bener lebih teratur dari yang pertama datang. Sebelumnya, iya, bener-bener kerja jadi barista, terus malamnya kerjaan, terus juga ya udah mengurusi juga dari sana juga udah belajar dan sebagainya sampai di suatu ketika
udah mulai nih ada di fase-fase yang kayak ngomongin visa mau kemana nih setelah WHV mau kemana kan kayak gitu ya. Dilema anak WHV gitu kan, tahun kedua berpikir mau ngapain lu, mau ada yang student, ada yang syukur-syukur dapat sponsor, ada yang syukur-syukur juga bisa ke skill apa gitu buat lanjut visa. Akhirnya nelpon lah teman-teman di sini gitu, wah di Darwin gampang cari chance nih, apalagi lu yang hospitality katanya dia. Akhirnya dia juga bukan manas-manasin, dia juga support dengan wah nih teman kita jadi duty manager nih gitu. Ada banyak orang Indo, orang Bali kerja jadi manajer gini, jadi gini, dapat sponsor dan sebagainya gitu. Mungkin diundang juga di sini nih gini bener. Jadi chance lebih besar lah di Darwin gitu. Dan akhirnya menurunkan ego tuh menurunkan ego gua akhirnya. Yang tadinya skena banget yang tadinya skena banget kan pakai jeans baggy gitu kan, baggy jeans pakai topi keren gitu. Dr. Martin gitu. Pulang sekarang ke sini pakai sandal saya ini pakai sandal. Ini outback banget literally Darwin tuh gitu. Hidup kayak gini di outback tapi memang panas sih, enggak lucu ya pakai. Kalau dulu kan memang kerja gitu. Aku kan di aircon terus gua. Rumah lagi. Rumah kan gitu kan enggak banget gitu. Akhirnya pindah ke Darwin, apply kerjaan dari sana tuh Aku bilang sama teman-teman karena Darwin kan kurang lebih mirip kayak di Bali kan, ada on and off season gitu, ada dry season on, terus wet season kayak sekarang mungkin agak sepi kan, karena hujan, terus juga orang ngapain juga holiday ke sini kan. Akhirnya ya itu tadi pindah, dapat kerjaan dulu, baru pindah. Aku bilang sama teman-teman kayak, oh ya udah oke, gue pindah ke sana gitu, tapi kasih aku 1 bulan dulu di sini buat cari kerjaan dulu sebelum pindah, gue harus dapat kerjaan dulu. Dia bilang mana bisa kerjaan, harus ke sini dulu katanya, harus ke Darwin dulu baru bisa dapat kerjaan. Nah, aku nggak mau sih, langsung cari kerjaan dari sana dan syukur-syukur lagi dapat kerjaan dari sana gitu. Dapat kerjaan di sini di kasino, langsung dapat posisi tuh dikit tuh. Nggak staff biasa, dapat posisi dikit, tim leader, pindah cabut langsung. Iya, baru tak lihat kontraknya, rate-nya bagus. Wah, ternyata Darwin rate-nya juga lebih gede gitu. Lebih gede daripada di Melbourne. Gue di Melbourne udah keren banget, kerja 2 dapat sekian duitnya, udah ngerasa keren. Tapi ternyata di Darwin kontrak keluar, rate-nya keluar, wah gede nih. Lebih gede dan bisa saving di sini ya. Lebih bisa saving ternyata sekarang, so far so good gitu kan. Nggak terlalu banyak entertain, jadi lebih bisa saving. Sampai akhirnya pindah ke Darwin lah itu di tahun lalu lah. Agustus. Udah 1,5 tahun, gila cepet banget. 1,5 tahun berarti Darwin udah di hospitality selama itu ya sih. Selama itu. Terus lo ada nggak momen paling kayak seru atau yang bikin lo nervous nih pas lo lagi kerja di bar atau di bartender atau pas lagi bikin kopi gitu? Momen unik? Momen unik sih mungkin waktu di Melbourne ya, kerja di kopi itu kan orang-orang kan dengan accent sama mereka ya. Australia tuh aku nggak ngerti gitu kan, terus salah buat kopi kan itu kan. Kayak ice latte. Iya, ice gitu, terus salah buat kopi, terus tamunya tuh ketawa doang dia, terus besoknya dibahas lah sama dia. Sebenarnya kemarin aku ngorder gini tapi lu buatin gini, tapi karena aku kasihan ngeliat muka lu katanya, jadi wah gila itu malunya sampai seterusnya, wah resign gue dari sini nih. Udah dengan PD-nya bilang oh thank you, have a good day gitu kan. Ternyata besoknya dia baru cerita gitu, maksudnya kemarin gue sebenarnya ngorder kopi yang sama yang gue order hari ini gitu, jadi kemarin tuh salah, tapi gue tetap salahnya tuh bukan karena salah nggak fokus gitu tapi kalau salah memang sok ngerti aja bahasanya dia. Akhirnya kayak gila nih ternyata gitu. Terus dia ketawanya kayak tapi orang sini kan berapa yang respect gitu, respect dia karena kan nggak mother language kita, tapi dia masih wah gini, akhirnya gila sih. Terus juga beberapa mungkin momen-momen kerja di bar gitu ya, apalagi sekarang ya mulai giniin bantu-bantu orang juga gitu kan. Terus sekarang kerja lebih serius gitu, bukan dulu nggak serius, dulu nggak serius sih main-main. Karena lebih serius gitu karena udah ngurusin visa, jadi lebih ke lebih ke momen-momen bukan nervous sih, momen-momen yang dimana kita udah mulai argumen sama orang sama hal yang bahkan lu sendiri sebenarnya belum pro banget nih kayak gitu. Sekarang beli hospitality bisa dibilang kan aku bukan profesional hotelier gitu, bukan orang-orang yang berangkat dari hospitality dari kuliah itu pun dia udah hospitality, tapi gue dengan kepercayaan diri yang hampir ada di overconfidence gitu.
Di sana gue merasa kayak wah keren juga nih gini, sampai berargumen sama orang kayak wah lu gini sampai ada di fase dulu waktu kerja di kerja di Melbourne itu di hotel tuh sampai ya dibodoh-bodohin kayak gitulah. Itu momen-momen yang benar-benar nggak bisa tak lupain karena ada sakit hatinya di sana gitu. Langsung dibilang kayak oh lu bodoh banget gitu. Oh iya? Iya sampai wah lu bodoh banget, sampai ada dulu orang senior nih. Ini bener nih. Jalan kaki gue di-mention sama dia, Bar. Terus dia bilang gini, orang Indonesia jalannya kayak gitu ya gitu. Terus kayak aku bilang kayak what's wrong gitu, lambat gitu. Terus wah karena dia udah bapak-bapak, sampai aku bilang kayak gini, lu mau lari nggak, sampai taruh mobil lu di sini, lu lari pulang balap, gue bilang kayak gitu. Sampai wah gila, itu dalam sih itu, sampai sekarang pun nggak lupa sama orang itu yang bener-bener dia mention, bukan maksudnya rasis tapi lebih ke memang ada orangnya beberapa kayak dia nggak respect, padahal sebenarnya bukan hal lu jalan dari sini ke sana ya apa perlu lari gitu kan, enggak kan. Terus dia mention kayak sampai jalannya kayak gitu. Terus ya itu yang tadi aku bilang jadi bodoh-bodohin itu udah biasa lah. Itulah mungkin ups and down yang benar-benar kalau orang nggak kuat mental mungkin ya di hospitality atau di kerjaan apapun sih menurutku. Kalau kita nggak kalau mental kita nggak kuat, wah resign sih itu langsung. Karena nggak sekali dia ngomongin kayak hal-hal yang kayak gitu di mention, terus kayak oh lu bisa kerja nggak sebenarnya, lu bener nggak proof experience lu, katanya lu experience gini ya, meskipun experience itu bohong-bohong gitu, tapi kan meskipun dia kena gitu tuh kan lumayan juga ya kan. Iya, gitu. betul. Wah berarti mental tuh harus kuat banget ya. mental sih itu nomor satu sih, benar-benar teman-teman yang makanya ada nih satu temen nih di Bali nih temanku, bukan maksudnya dulu teman di Bali datang ke sini nih si Arya. Dia aku ajak ke Melbourne, aku ceritain wah di Melbourne tuh di Australia sangat keluhan keras, tapi dia masih oke aja kan. Sampai akhirnya nyari kerjaan susah. Orang-orang pada di sini tuh orang-orang kan bener-bener yang skill gitu loh. Mungkin sorry to say kalau orang kita di Indo kan ada jalur orang-orang ada orang dalam. Kok di sini kita nggak bisa, kan benar-benar ya lu tahu lah Bar gitu, benar-benar dibodoh-bodohin. Iya benar-benar. Dia orang yang bisa dikatakan ya preman gitu lah, kerjaan berantem, nangis di Melbourne. Iya. Nangis banget. Saking beratnya tuh ya. Saking bener kayak lu bilang, ternyata kalau belum nangis belum Australia namanya gitu. Bener, aku bilang bener gitu loh. Enggak bukan karena lu enggak duit saving berkurang. Terus susah untuk maksudnya homesick kayak gitu ya, kangen orang tua. Bukan nangisnya bukan karena itu lagi kayak gitu loh, tapi lebih ke kayak kok kayak gini ya gitu, kayak beratnya itu loh, karena sendiri kan, terus ada teman curhat kayak gitu. Itu sih. Jadi nggak bisa orang bilang wah gua udah terbiasa mental dan sebagainya. Nggak ada tuh ya, berubah langsung. Berubah. Terus lo sejak kapan mulai pegang role sebagai leader sekarang? Supervisor. Iya, supervisor nih dari tahun lalu ya. Jadi itu memang dari staff tuh kan, itu di hotel sebelumnya. Karena gue sekarang kerja 2 hotel kan, di 2 tempat, dan kedua-duanya nih mengambil peran juga karena gue suka kayak ya ambil challenge gitu. Jadi aku ambil, ada kesempatan gini aku ambil, ada kesempatan gini aku ambil, dan akhirnya dari tahun lalu mulailah ngambil gitu di sana tuh, dan yang di airport nih. Terus akhirnya ya balik itu tadi, kalau dibilang pede gitu, tapi di sisi lain ternyata belajarnya bukan cuman karena gininya, tapi lebih ke belajar mengontrol, bukan ke operasional yang di hotel aja gitu loh Bar, tapi lebih ke menghadapi orang-orang sih yang kayak itu yang stresnya ternyata gitu. Iya, karena kalau misalnya kita sebagai let's say barista, kita manage alat kan lebih gampang. Bartender kita nge-manage minuman lebih gampang daripada manage manusia bener. Orang tuh susah banget Gila. Ya, itu challenge baru lu berarti itu. Challenge baru itu, karena meskipun bisa dibilang aku start dari ngurus orang juga ya di Bali, kayak ya starting bisnis juga, tapi ternyata ngurus orang yang overseas dari berbeda negara. Ada diverse ya. Wah susah sih itu challenge-nya, karena dia mungkin menganggap kayak sorry to say umurnya dia lebih tua nih, atau enggak dia lebih lama nih kerja di tempat ini gitu kan, dia kerja lebih lama di tempat itu, dan dia merasa dia tahu semuanya gitu, tapi dia lupa bahwa
aku nih gininya nih kayak gitu, bukan maksud sombong tapi directionnya kan ada di aku nih gitu. Ketika aku bilang misalkan lu lulus A nih karena permintaan dari atas lu harus A gitu, terus lu harus B karena permintaan dari bos di atas tuh B. Jadi aku harus menyampaikan itu dengan cara yang benar gitu loh, tanpa ngebuat orang tersinggung lah, tanpa ngebuat komunikasi atau hubungan kita di tempat kerja itu jadi rusak gitu lah. Jadi lebih itu sih challenge-nya. Jadi mungkin teman-teman yang jadi leader, manager dan sebagainya mungkin juga pada tahu kayak gitu ya, gimana ngurus orang tuh ternyata lebih susah. Selain kita dapat pressure dari atasan, dari entah itu dari GM atau manajer yang lain tentang bagaimana ya cara buat duit lah untuk sebisnis ini, ngomongin sebisnisnya lu harus naikin revenue dan sebagainya. Tapi di sisi lain ketika ada staff yang mungkin gitu tidak sesuai dengan ekspektasi company ya. lu adalah orang pertama yang dikenain men gitu. Iya sih. Jadi lu gimana sih ngelatihnya gitu, padahal sebenarnya kan lah kan kita udah punya nih apa kayak list apa aja yang dibutuhkan di sini gitu. Tapi ketika ada staff yang tidak memenuhi ekspektasi selama bekerja, kalau yang disalahin malah ke sini kayak gitu. Mungkin itu sih challenge-nya. Jadi nggak gampang sih bener ngurusin orang, apalagi bukan 1-2 gitu kan bukan 1-2 gitu loh. Banyak orang yang kayak kerjaan belum beres nih tapi orang ini harus gini, belum lagi orang yang tiba-tiba habis malam minggu paginya sakit gitu kan. Call sick atau lo ngurusin roster gitu ngurusin roster ya kayak itu lah, ngurusin schedule orang. Terus kadang-kadang ya itu tadi ada orang sakitnya musiman yang setelah malam minggu dikasih roster pagi udah pasti sakit kayak pasti kayak nggak masuk gitu. Nggak masuk yang kayak gitu. Dan itu hak dia juga untuk bilang nggak masuk kan. Betul. Lo harus cari solusi sendiri gitu kan ya. Bener. Jadi dia nggak, karena ya itu tadi di sini kan di Australia ini ada casual staff, ada part time, ada full time. Jadi untuk orang-orang yang casual kayak gitu mungkin dia ngerasa tidak terlalu terikat dengan company. Jadi dia bisa ngelakuin apa aja yang dia mau gitu. Istilah kasarnya seperti itu. Akhirnya dia ya udah aku nggak masuk karena aku memang sakit. Kan di sini kita nggak boleh ya untuk minta surat sakit. Bukan minta surat, nggak boleh kayak kepo sama orang. Lu lu beneran sakit nggak, lu mana video call dan sebagainya kayak gitu kan. Kalau di Indo kan juga kayak misalnya kita pengen izin sakit kan kita harus minta ke dokter kan surat sakit. Di sini kan kita nggak perlu. Di sini kita nggak bisa. Cuma gitu bilang kan. gue sakit. Meskipun gitu. misalnya enggak ya kita bilang sakit doang gitu. Dan itu harus leader harus mau nggak mau kita harus acknowledge gitu bahasanya, kita harus menerima dia kan bahwa orang sakit ya, orang sakit gitu. Ini di luar bener apa enggak dia sakit ya, tapi lo harus menerima, kita harus menerima karena dia punya hak untuk itu kan. Gitu mungkin ya. Itu sih hal-hal yang kita pelajarin juga kan. Berarti leader juga lo harus punya point of view sebagai owner ya, karena tuh ngomongin revenue. Bener, harus punya point of view sebagai ya bosnya dia yang punya company, karena kita dibayar untuk itu kan kayak gitu. Jadi kita dibayar untuk ngebantu company ini supaya profit dan sebagainya. Jadi ketika kita tidak bisa mencapai targetnya gitu kan, untuk beberapa orang yang mungkin kerja di marketing, di sales kayak gitu, ada targetnya misalkan target 10 juta per hari gitu, misalkan harus jualan apa, bukan MLM ya. Jualan apa kayak gitu, tapi kita nggak memenuhi ya kita kena tegur juga. Itu yang kayak gitu sih mungkin udah hal biasa ya, cuman lebih ke pendewasaan aja gitu. Makanya perlu kenal orang, relasi, belajar dari orang. Benar-benar di Darwin nih sih yang membentuk gue banget nih, Par. Terus tadi lo mention dia yang membentuk lo di Darwin. Itu selama lo kerja setahun sebagai supervisor, apa yang berubah dari cara pikir Deko dulu dan sekarang? Cara berpikir lebih ke menghadapi suatu masalah itu sih ya. Jadi menghadapi suatu masalah, aku rasa aku lebih dewasa di sana dan lebih benar-benar lebih tahu yang mana yang harus didulukan sih. Kalau ya benar-benar prioritas itu di fase ini apalagi gue harus stay nih karena gue mempertahankan visa, karena dengan ini gue bisa dapat visa dan sebagainya kayak gitu kan. Jadi di sana lu harus bisa benar-benar memprioritaskan kayak gitu. Misalkan ya minum nih ntar malam nih, wah nggak bisa nih, lu ada shift nih kayak gitu. Jadi ada tanggung jawab di sana gitu sih. Dan juga belajar sama orang-orang yang dengan latar belakang, dengan background yang beda, dengan point of view yang beda dan company yang beda, mungkin bisa ya jangan malu lah untuk nanya kayak gitu. Meskipun kita kayak lebih tua lah atau nggak lebih muda gitu, nggak berarti kok yang lebih muda lebih bodoh, lebih pengalamannya lebih gini, enggak kok. Jadi aku lebih
suka nanya, ya udah nanya ngobrol. Mungkin banyak teman-teman di sini di bar-bar di City juga kayak pengen aja nanya gimana sih lu kalau ada yang staff kayak gini gimana. Jadi kita sering sharing gitu ya kan kayak sama teman-teman tentang masalah-masalah mereka dan cara mereka menanggapi masalah gitu. Lebih ke tahu prioritas sih sekarang. Yang mana yang harus lu bener-bener pikirin dan pusingin sama masalah yang udah nggak ada waktunya sih kayak ngegosip kayak gitu kan. Ngomongin omongan orang yang kayak misalkan sorry itu di rumah gitu, misalkan wah ada yang ngomongin kayak gini, lu kayak gini, ada yang ngomongin wah Deko sekarang sombong ya, baru dia kayak gini dia sombong. Udah aku anggap sebagai apa ya angin berlalu gitulah. Udah ada hal yang harus diprioritaskan. Udah gak ada waktu buat itu ya. Bener, itu yang lu mention tadi, cara berpikir. Kalau dulu mungkin kok siapa yang ngomongin kayak gitu nih, lu cari orangnya dan sebagainya. Kayak kita berusaha untuk explain hal yang bahkan lu sebenarnya nggak harus ya explain capek-capek dong. At the end of the day dapat apa gitu loh, dapat apa gitu, nggak dapat apa-apa. Kasih. Berarti prioritas sama tadi open mind buat belajar hal baru dari orang lain. Iya, belajar hal baru tuh. Jadi jangan gengsi sih menurut gue sih, jangan gengsi. Maksudnya sekarang lu fotografer nih kan, gue sering nanya juga Bar, gimana sih caranya biar buat foto yang bagus nih. Kadang-kadang gue minta kayak bagi preset, itu kan belajar juga gitu loh. Maksudnya gue tahu lemah nih di bagian gini nih pakai foto-foto dan sebagainya, tapi suka ngeliat orang foto-foto aja, gue nanya-nanya aja gimana sih caranya buat preset dan sebagainya. Jangan malu lu sok-sok ada lu, gue tahu juga nih fotografi dan sebagainya. Ini lu ada fotografer atau videografer yang pro gitu lah misalkan, yang udah lebih lama daripada lu, dan kenapa lu gak nanya? Free toh juga. Mungkin besok dicas datang, kecuali invoice-nya dikirim beda lagi. Itu beda lagi gitu. Terus kalau misalnya sebagai bartender kan pernah ada shift malam ya, kayak long shift segala macam. So far sih di hotel ini karena hotel ya kali ya, bukan bar pub yang di city kayak gitu, jadi lebih ke aman sih, maksudnya shiftnya masih aman. Cuman balik lagi kehidupan sebagai bartender gitulah ya. Ada aja pastilah hal-hal rese kayak ngurusin orang mabuk kayak gitu. Pernah kan? Tuh ada tuh kejadian itu? Ada lah, hampir setiap hari. Nggak hampir setiap hari, cuman kemarin di dry season di saat lagi rame itu ada aja sih Bang, gitu. Di saat dia udah mabuk tapi ngerasa kayak wah masih tetap ngorder gitu, dan sedangkan staff kita tetap nge-serve dia, tapi kita kan ada responsible untuk tahan nih, karena kita punya kita ada license-nya, ada sertifikat yang kita harus ikutin gitu kan. Jadi bartender itu sih di saat ngurus orang mabuk dan dia mulai agak agresif kayak gitu kan, itu berat sih. Karena dirimu punya responsibility untuk bilang enggak karena di bawah RSE ya. Ya, ada tuh responsible untuk serving alkohol kita seberapa bolehnya, terus gimana aturannya ketika dia udah mulai kelihatan kayak intoxicated gitu kan, udah kelihatan mabuk nih. Kalau kita kan di Indo kan kita asik terus. Kalau bisa gitu. Mabukin biar dia tidur gitu. Tapi terus, di bar ini kita punya tanggung jawab sampai si tamu ini sampai rumahnya pun kita punya tanggung jawab, karena dia bakal ketika ada masalah nih, sorry gue potong, ketika dia ada masalah misalkan di jalan dia ngamuk atau di jalan dia gimana, bakal di track lu habis minum di mana, di hotel ini, di bar ini gitu. Terus bakal di track juga siapa yang nge-serve you kan, yang nge-serve siapa, yang jualin siapa, terus ntar bisa ngedampak ke company-nya. Terus lo ada tips nggak buat kayak bartender di luar sana, cara mencirikan ini customer yang jangan di serve lagi nih, atau cara menghadapi yang udah terlanjur agak tipsy gitu. Biasanya gampang banget sih ya, gampang banget sih. Mungkin banyak bartender yang udah lebih pro gitu ya. Gampang banget kelihatan orang yang udah mulai mabuk, udah mulai matanya merah dan sebagainya. Jadi lebih baik sih jangan di serve lagi. Jangan di serve-nya bilang kayak nggak bisa gue serve lu 2 gitu. 1 shot gitu. Tapi yang kadang-kadang kita perlulah cheating yang namanya gitu. Lu biasa ngapain? Biasa kalau misalkan dia ngordernya 2 shot nih gitu, ya kita kasih 1 shot aja, atau enggak kalau misalkan dia ngorder 1 shot kita kasih setengah shot aja, kurangin dikit gitu lah Bang. Bukan maksudnya dalam artian kita mencurangi dia, tapi demi kebaikan bersama, tapi tetap kita charge normal. Maksudnya kalau misalkan aku ngasihnya 1 shot aja, ketika dia mintanya 2 bukan berarti aku charge 2 tapi kasih 1, tapi tetap ke 1 kita charge gitu. Kita melindungi dia gitu, melindungi uangnya dia kita, tapi juga melindungi si pribadinya dia supaya nggak gini. Jadi buat teman-teman mungkin yang baru-baru, staff-staff yang baru, terus dia gini, dia belum terlalu aware dengan orang-orang yang mabuk dan dampaknya kalau udah mabuk tuh kayak gimana kan, bisa kayak ngamuk, bisa kayak gimana gitu.
Itu sih ketika udah terlanjur itu yang susah gitu loh. Memang sih misalkan security kita gampang bisa call security dan sebagainya, tapi tetap kita yang bakalan Ya, dimarah sama kalau- security-nya kan. iya. Ngapain lu serve dibiarin, terus, ngapain dibiarin kayak gitu. Ya kalau bisa dihindari atau dicegah kan lebih baik. Ya mungkin tipsnya ya nggak apalah bohong-bohong dikit gitu. Iya, Bilang kayak aja. tadi tuh satu shot terus setengah isi banyakin kolanya misalnya. Kebanyakan kolanya. Atau air gitu. Bener. Dulu sampai ada nih kejadian yang agak udah ada udah maksudnya udah mulai argumen gitu nih Iya. bar sama tamu, sampai gue bilang kayak aku sayang sama kerjaanku, aku nggak mau dipecat gara-gara aku nge-serve lu aja. Tadi kalau misalkan lu udah nggak mau lagi di sini, aku bilang pergi aja, aku bilang gitu. Jadi udah biasalah sekarang tuh ngomong kayak ngeki tamu tuh udah biasa, karena kan ketimbang gue yang dia pecat nih, ada yang lebih baik dia yang pergi kehilangan berapa dolar gitu Iya, loh bener. untuk save nyawa kita kayak gitu. Iya. Gitu sih. Jadi lawan aja. Ya. Terus gimana cara Deko ngebalance antara kerja sama kesehatan fisik dan mental, apa yang dilakuin tuh? Wah, itu juga tuh. Jadi pelari culture. Jadi ya guys? culture. Bener, itu yang paling penting bar, itu yang paling penting. Iya. Bener-bener teman-teman WHV semuanya, mungkin aku sering banget ya nonton orang di TikTok itu, boleh di-mention nggak sih? Gak apa men. Ya di salah satu sosial media itu buat konten yang kerja berapa belas jam sehari itu. 80 jam per minggu. 80 jam per minggu, penghasilan 1,5 M per tahun kayak gitu, 2 M kayak gitu. Tapi di balik itu semua men gitu, di balik itu bener atau enggaknya itu gitu, di balik itu bener atau fake-nya itu, tapi betul kesehatan itu adalah investasi kan kayak gitu. Kesehatan itu adalah investasi kita ketika kita udah dari sekarang agak nggak teratur nih. Kalau misalkan nggak apa-apa lah kita ngikutin. Aku sebagai orang yang salah satu orang yang setuju sama tren culture tuh. Mau dia nge-gym culture, mau dia lari culture dan sebagainya, nggak ada yang salah dengan itu. As long as dia olahraga kayak gitu. Misalkan dia beli sepatu mahal, banyak orang bilang tapi kan nggak harus mahal. Tapi ini dia punya uang, nggak usah ngurusin uang orang gitulah istilahnya kayak gitu. Tapi aku sendiri untuk menanggulangi itu karena aku pernah back pain juga nih bar, encok bahasanya gitu kan, karena back pain. Jadi dari sana udah mulai nih sekarang tuh kayak ada yoga. Pilates. Ada yoga Iya. gitu kan, pilates belum. Dulu mungkin kayak tenis lah, nge-gym mungkin udah stop ke tempat gym, tapi workout lah setidaknya Iya. gerak badan di rumah. Dan sekarang lebih ke lari sih sekarang, lari banget sih sekarang aku orangnya. Kayak misalkan meskipun masih tetap kerja 2 tapi udah mulai dibatasin karena kan kita bisa atur ya schedule kita kan. Schedule kita bisa Enaknya gitu atur ya. dan kita buatlah schedule yang mungkin memungkinkan kita bisa untuk olahraga di balik sibuknya. Memang sih siapa sih orang yang datang ke Australia yang nggak mau saving kayak gitu. Iya betul sih. Seboros-borosnya mereka gitu ya. Untuk WHV nih ya beda, kalau mungkin bisa lain. Untuk WHV dan sebagainya mungkin kita kan bakalan saving gitu loh. Kita nggak mungkin nggak saving gitu, tapi jangan sampai terlena lah dengan pekerjaan dan duit-duit itu gitu loh. Iya sih. Karena teks juga kita gede, lebih baik ya kalau ada waktu kita join di community. Kayak sekarang kan Darwin punya Indo NT sepak bola gitu kan. Iya, soccer ada, terus bulu tangkis juga ada kok. Aktif tuh setiap Sabtu, kalau futsal Senin soccer setiap Senin. Dan gue beberapa kali ikut sepak bola tapi karena mungkin jadwal nggak terlalu gini, lebih kayak ya udah lari lah, jangan lupa untuk tetap beraktivitas, bergerak. Karena kalau karena geraknya kerja itu kan beda ya Bar ya. Iya beda, setuju sih gue. Kaki gitu doang kan, benar-benar kaki, nggak yang kayak otot kita yang kepake gitu kan, kayak kita jalan dan sebagainya kayak gitu. Tapi kalau misalkan olahraga kayak workout gitu, apa namanya, nggak terlalu paham lagi sama olahraga body core gitu kan, jadi kayak semuanya kena gitu kan. Jadi kalau misalnya yang latihnya trennya muscle itu bisa nambahin strength. Jadi tulang yang harus dikuatin kan. Iya, Jadi itu. nggak kayak gue nih back pain gitu, takutnya kan banyak orang yang kayak gitu kan, maksudnya udah terlanjur dia sakit gitu, misalkan entah itu sakit tulang atau ada cedera dan sebagainya karena jarang gerak gitu, baru mulai Dibiarin olahraga. terus, Karena kan kita makin tua nih, Jompo nanti kan nggak lucu kalau umur segini jompo. Gue masih skena banget nih, dari harus masih banyak minum bir juga. Iya. Kita pernah juga main tenis bareng ya. Kita tenis bareng nih, tenis bareng meskipun kita nggak pro gitu kan ya, tapi main aja. Nggak bohong, dia pro main tenis ya. Lah, enggak sih. Pinter banget. Terus lu pernah ini gak sih? Deko pernah burnout gak sih? Burnout sering. Sering. Burnout itu adalah hal yang sangat common ya. Common. Kalau di aku nih, nggak tahu di teman-teman yang lain ya. Tapi kalau aku
burnout karena kerjaan, karena terlalu banyak aktivitas dan ada adrenalin yang kepacu dari ngelihat story-story teman atau enggak dari ya kegiatan-kegiatan teman ya mungkin di sosial media yang dia enak banget nih bisa kumpul sama teman dan sebagainya. Itu yang membuat burnout. Kita sibuk kerja dan sebagainya sampai ada di fase yang kayak apa aku pulang aja. Pernah berpikir kayak gitu. Oh iya. Pulang aja gitu. Maksudnya masih umur segini nih aku masih pengen bersosial banget karena kehidupan di Indo kemarin kan di Bali itu kayak ya sosial banget gitu loh, Bar. Nyaman banget ya. Nyaman banget, kita ada di safe zone banget. Kita tiap malam bisa kumpul sama temen nongkrong kayak ngopi. Kalau kita kan ngopi malam di rumah di Bali, di Indo itu kan ngopi ya malam gitu. Jadi kayak ngopi di sini itu burn out dan itu nggak sekali dua kali, beberapa kali sih kayak sampai rumah kadang-kadang tidur tuh kayak langsung baru pulang kerja taruh tas dikit langsung kayak terlentang gitu di sofa benar-benar kayak mikirin gue ngapain ya kayak gitu. Sampai ada di fase kayak ngapain ya kerja sampai kayak gini kayak gitu. Sampai beberapa kali di marah juga sama orang tua di rumah kayak lu di Bali mungkin bukan bermaksud sombong tapi dia bilang lu di rumah maksudnya di Indo lu nggak sampai susah makan kok katanya. Jadi janganlah sampai menyakiti diri sendiri kayak gitu. Betul maksudnya kerja untuk uang, untuk masa depan dan sebagainya, invest dan sebagainya. Tapi jangan sampai menyakiti diri sendiri kayak gitu karena mental itu kan nggak gampang ya. Sekarang banyak tuh baca-baca di berita tuh kadang-kadang di Indo tuh banyak yang kayak ya parah lah ke arah yang negatif lah gitu loh jadinya. Jadi ketika kita udah burn out itu di sana yang bahaya kan. Yes, benar. Jadi sebelum kita menuju ke arah itu di sana kita maintain mental. Jangan sampai udah stres dulu, burn out, baru kita ke negatif, ke arah-arah negatif akhirnya kriminal kan. Iya benar. Bahaya banget. Iya tadi aku mau masuk tuh dari situ mau masuk ke apa mental tuh cara mengelola mental biar tetap waras tuh gimana? Biar tetap waras, banyak orang-orang tuh kan mengelola mental supaya tetap waras ya punya satu. duit tiba-tiba nggak waras kan? Tiba-tiba nggak waras judol gitu. Jadi bersosial sih. Saranku untuk teman-teman yang mungkin masih takut bersosial sih, cara untuk menanggulangi burnout itu adalah bersosial sih. Jangan sampai lu burnout, lu stres kerja, lu stres capek kerja. Lu kan dapat duit, lu kan kerja digaji nggak free gitu loh. Jadi lu pasti punya duit ya. Sesekali self reward lah. Self reward itu penting gitu. Karena aku termasuk orang yang nggak suka belanja sih, tapi kalau ada barang apa kadang-kadang di marketplace doang kok nggak mahal-mahal, misalkan beli apa kayak gitu, beli sandal kayak gitu atau nggak beli apa barang second kayak gitu. Adalah kesenangan tersendiri dan ngebuat kita semangat lagi buat kerjakan supaya mental kita aman. Ya kayak lu bilang supaya menjaga untuk tetap waras ini yang susah gitu. Kalau misalkan kita punya temen sepak bola lah, sharing lu apa kayak wah teman gue kayak gini nih kayak gini. Jadi kita banyak denger cerita orang dan ternyata hidup kita udah banyak yang patut disyukuri gitu loh, bukan yang paling menderita. Banyak orang kan ngerasa wah gue paling menderita nih kayak gitu kan. Lomba menderita ya. Lomba menderita, akhirnya curhat akhirnya menderita lawan menderita, akhirnya berantem aja kayak gitu. Tapi sharing lah gitu loh. Sharing ternyata nggak sendiri lu menderita. Akhirnya kita kayak ngajak orang, maksudnya kita di sini kan merantau gitu lah ya. Jadi kita kalau nggak orang-orang teman-teman deket siapa lagi yang bakal nggak bantu kalau kita next time butuh bantuan gitu kan. Iya benar-benar. Iya mengatasi kan udah punya duit nih nabung beli aja kayak apa emas 500 gram gitu kan. Iya bener. Beli apa kayak BBCA kayak kemarin lagi drop-dropnya kan gitu. Wah baru buka nih tuh ada merah-merah. 6.500. Iya makan ada merah-merah nih serok semua tuh. Itu kan mental juga tuh. Itu kan kayak naikin apa namanya? Adrenalin tuh terpacu di sana. Jangan dijual lagi tapi. Jangan lagi tahan 20 tahun. Gitu. Gue tadi apa namanya ditanya-tanya dulu ya. Kalau lu gimana? Lu sekarang stres gak sih kerjaan kayak gini, Bar? Sorry nih aku kepo, boleh gak sih nanya ke lu dikit? Boleh. Karena kan lu kerja nih gak ada jamnya kan. Mau bukan bintang tamu, mau tamu datang jam berapa lu ready aja, gak kayak orang yang kayak kerja dari jam segini, apalagi lu fotografer, videografer, lu ngambil kerjaan di luar. Lu pasti stres dong? Pasti stres, tapi untungnya subjek pekerjaan gue ini kan gue suka kan. Gue passion dan gue juga kemarin pernah nyobain tuh sekitar setahun lah kerja di hospitality industry. Okay. Jadi fotografi crafting gue itu gue combine sama hospitality industry. Jadi gue suka tuh kayak nyambut orang, bikin orang kayak seneng di sini, feel welcome di sini, di studio ini gitu. Terus juga gue emang passion buat bikin something dari tangan gue gitu, bikin misalnya foto, video, bantu klien achieve goalsnya dia gitu. Jadi fun aja sih meskipun gue mandi, gue makan tuh gue masih kayak
gue foto Mikirin ini kerjaan gitu masih kan? bikin kerjaan tapi nggak ada ini sih nggak Nggak so far masih ngerasa aman. stres gitu kan. Karena beberapa temen kayak aku ini keluar dari topik Deko WHV nih ya. Ya kayak beberapa temen ketemu di bar, wah keren lu konten-konten lu, siapa yang buat? Akbar gitu nih. Siapa yang fotoin foto apa hamil lu gitu? Akbar. Jadi kayak aku tahu kan pahamnya, bukan tahu maksudnya pasti ngedit video, ngedit foto tuh susah, tapi lu punya tim. Ada tim. Keren. Yang bantuin yang Boleh lah jadi tim apa kayak gitu. Yes. Jualan kopi kayak di sini. tim kopi ya. Ya bener. Iya. Berarti gitu ya, berarti lu mandi pun masih mikirin kerjaan ya? Masih gue kadang mikir bikin apa ya ini, bikin apa. Kayak misalnya podcast nih. Kan gue pertama kali kan bikin beginian kan. Podcast bener akhirnya tercapai loh. Iya tercapai. Kita pernah ngomongin ini. Iya, kenapa lu gak buat podcast? Gue bilang kayak gitu kan. Ya udah bikin terus. Kesini. Iya lagi mandi. Apa ya topiknya gini-gini segala macam. Setnya gimana ya segala macam. Jadi gue constantly mikirin apa yang pengen dibikin gitu. Tapi seru. Berarti lu tipikal orang yang, kalau gua kan sekarang karena udah kerja yang terpatok waktu gitu ya, 7 sampai 3, 8 sampai 4. Berarti lu lebih ke kayak ya udahlah meskipun jamnya kayak panjang misalkan 12 jam gitu lu kerja, tapi kan lu kerjaan konstan nih. Iya, Edit dulu, pengen beli kopi, pengen ngopi dulu keluar kayak gitu Iya, kan. iya. Jadi lu lebih suka yang kayak gitu, enggak orang yang kayak beberapa orang kan dia lebih suka yang kayak office nih, di office gitu ngapain. Nggak bisa sih. Lu nggak bisa Office. berarti Kayak gitu. misalnya kadang-kadang misalnya bosan nih lagi di sini gitu. Oh ambil sepeda, jalan sepeda nih. Tapi di sepeda tuh mikir tuh, oh nanti gini nih. Terus nyampe di rumah catat, bikin gitu. Tapi di sepeda tuh mikir juga, kerja juga tuh gitu. Ide loh pokoknya. Ide terus. Wah itu di mana aja, mau lagi mandi. Berarti lu naik sepeda sekarang ya? Sepeda gue baru bangun sepeda gue, ada project sepeda gue. Proyek sepeda nih kita buat apa, kayak intersepeda kayak di sini Bikin komunitas. ya, kayak road classic road bike. Iya, buat apa kayak konten-konten culture sepeda kan, buat video nanti. Pemerintah lagi bangun jalanan city buat sepeda ini nih friendly. Oh ya? Iya, dia lagi bangun tuh kan di jalan. Tapi gila panas banget gak sih kalau di sini? Dry season makanya. Dry season harus, kalau enggak gitu, wah kalau keringetan hujan. hujan naik sepeda, tapi better daripada naik skuter itu kan, rusak Iya. listrik kan. Soalnya naik mobil kan di CBD kan parkir lumayan tuh. Iya lagi parkir. Mahal, kena ranger. Gue sekarang fun fact ya. Gue kalau ngeliat ranger parkir, parkir itu lebih takut daripada lihat polisi. Lebih polisi Polisi ya itu, kan? wih, Lu pernah kena tilang berapa kan? Wah, 10 kali. Tapi mahal gila. Mahal, coy. $50, 500.000 ya kena tilang. $50, tapi kalau misalnya belum bayar satu minggu nanti di double dendanya. Oh ada rentannya. Gue juga pernah lagi kena tilang Iya, tuh kan. gua Tapi karena saking takutnya jadi langsung bayar. Iya, kadang kan suka datang nih lupa langsung beli kopi, ngobrol apa segala macam, tiba-tiba pas balik Lupa ada tiket. udah isi tiket. Itu tuh. Makanya Iya. itu juga akhirnya Cocok tuh sepeda tuh cocok tuh. Oh, Karena sepeda kalau parkir sekali berapa? $5 kan? eh Yang satu hari $6 per 2 jam. Tapi maksimal 2 jam, jadi harus pindah. Oh maksimal 2 jam. Maksimal 2 jam Di depan sini? Iya, depan sini. Jadi harus pindah, jadi pindah lagi kemana, bayar lagi. Nanti itu habis pindah lagi kemana, nggak bisa pindah sini lagi. Oh iya ya. Jadi Oh, setiap paham, garis tuh, ya setiap garis tuh ada sehari Ada meternya. maksimal 2 jam. Cocok tuh, nggak mungkin kan keluarin $6. Habis dah buat Naik parkir. sepeda cuman ya sehat dikit, capek nggak apa-apa lah ya. Apa emang tapi kan bisa sambil mikir kan. Hobi ya, hobi. Iya. Gitu. Tapi iya so far kerjaan ini fun, as long as bisa bikin something gitu. Gue happy sih. Happy. Yang paling penting kan itu kan kayak gini kan dokumentasi gitu, terus juga banyak dengar cerita orang meskipun kayak mungkin mirip-mirip ceritanya, tapi ada juga pasti beberapa yang wah ternyata dia berawal dari kayak gini kayak gitu. Iya, ada beda. yang utang. Itu benar kayak banget. gitu ya, benar kan? Benar banget. Makanya mungkin karena dorongan mau ke usia juga kali ya. Jadi suka banget ngobrol sekarang. Jadi lu udah mulai suka ngobrol. rentan usia deh. Pengen denger cerita orang gitu, uniknya Tapi orang. keren nggak sih ya, keren nggak sih? Sekarang tuh udah mulai podcast tuh juga siapa tahu ini jadi yang pertama ya kan? Iya. Podcast yang kayak gini keren nih. Wih, mantap sih. Berarti lu lebih suka ngobrol sekarang nih? Sekarang pengen banget ngobrol gitu, tapi dulu nggak tahu kan. Soalnya kadang-kadang Kalau kalau dulu kan misalnya gini ya, iya, ngobrol di coffee shop tuh kan kayak kalau begini kan kita benar-benar punya terstruktur kan. Oh, pengen gali ininya nih gitu. Terus di benak gue juga bisa, oh ini orangnya uniknya di sini, aku pengen galinya ini. Iya. Jadi di situ sekarang kayaknya fasenya lagi suka pengen ngobrol gitu. Iya benar-benar. Itu juga gratis kan bisa. Iya, Oh studio sendiri. Jalan AC di sini. Terus mau kopi sebelah. Kopi depan. Mau bir sebelah. Bir sebelah. Habis ngopi bir. Bir. Mau beli baju seberang. Beli baju nih, ada jual baju nih. Boleh nih teman-teman yang di Darwin nih kayak One Studio. Ih bajunya keren-keren loh.
Udah Tarsek. Iya, wah, endorse satu lah. Endorse. Nah, terus sekarang lanjut ke beberapa pertanyaan lagi nih. Gimana? Pertanyaannya, apakah hospitality akan jadi long term karir Deko? Nah, bagus banget nih pertanyaannya. So far nih sampai sekarang nggak tahu nanti, tapi belum ada lagi ngelihat masa depan di hospitality. Belum Serius. ada. Iya. Berarti punya alternatif lain dong? Punya banget. Satu memang karena gaya, bukan sok-sokan pebisnis atau bisnismen, bukan. Emang hobinya jualan gitu loh, Bar. Hobi gue jualan, jadi emang suka ngejual apa yang gue punya kayak gitu. Misalkan ntar ada chance gitu ke depannya setelah settle down di sini dan sebagainya, berkeluarga, mungkin cari opportunity untuk bisa punya usaha lah kayak gitu. Tapi usahanya tidak menutup kemungkinan di hospitality industry juga. Hospitality industry, tapi mungkin untuk hospitality yang lu maksud tadi kan, apakah menjadi long term pekerjaan? Untuk bekerja di company itu mungkin Tidak. Oh, oke, I see. Tapi kita buka Jadi chance gitu. jiwa entrepreneurship-nya tuh masih tinggi banget. Masih sih sampai sekarang. Kayak jadi utama, tapi industrinya mungkin bisa jadi hospitality. Hospitality masih sangat memungkinkan karena kan pasarnya juga cocok kan di sini kan gitu loh. Kayak konkret konteksnya tuh ya buka coffee shop misalnya. Buka coffee shop, buka small bar kayak gitu kan. Cuman ngeliat situasi juga, karena nggak tahu lagi, stres banget di hospitality nih. Karena harus dealing sama tamu kayak gitu. Kayak yang tadi aku mention, selain dealing sama staff, dealing sama tamu itu juga ya lu tau lah, kadang-kadang tamu yang kayak banyak maunya gitu. Bukan banyak maunya karena dia bayar, tapi memang ada beberapa tamu dalam tanda kutip itu dia berusaha untuk challenge the staff gitu loh. Dia berusaha untuk bener gak staff yang ini bisa gitu. Jadi dia cari-cari kesalahan, cari-cari hal-hal yang kecil-kecil yang bisa digoreng lah sama dia gitu. Itu yang ngebuat kayak enggak lagi gitu. Iya, berarti posisimu tuh kan hubungan sama 3 orang nih. Pertama atasan, kedua ke bawahnya staff. Iya, sama ke horizontalnya si tamu itu sendiri. Wis. Gila sih itu. Itu yang makanya ngebuat. Tapi nggak tahu ya, karena kalau duitnya cukup ya mungkin masih tetap di hospitality gitu. Tapi mungkin long the way experience itu bisa diambil nanti pas once buka udah tahu tuh structure-nya, bener banget, sistemnya gitu. Tapi, jadi itu bakal juga nggak sih? Ya, to be fair, mungkin untuk 2-3 tahun ke depan, 2-3 tahun ke depan masih kayaknya di hospitality. Masih di hospitality. Sampai 4 tahun tuh mungkin harus grow lah. Masih ada pengen pengembangan karir, supaya tujuannya bukan gaya-gayaan tapi lebih ke belajar aja sih. Knowledge-nya. Gimana manajemen orangnya kayak gimana, manajemen tentang keuangan lebih dalam lagi kayak gimana sih kayak gitu. Karena once nanti kamu buka bisnis pun kan harus apply itu kan. Harus tahu juga knowledge-nya punya gitu. Jadi sekarang juga lagi belajar sih di Bali gitu, joinan sama teman buka-buka ya kafe kecil-kecilan gitu. Apa kafenya share nanti kalau teman-teman Bali mau. Boleh tuh ke Dainapan namanya, ke Dainapan. Ada di Instagram. Bener, nanti kalau mau mampir ke Bali lah boleh lah sana main-main itu. Ya ada joinan sama teman-teman gitu. Seru-seruan. Siapa tahu nanti dipakai belajar juga kan. Maksudnya di sana sih join invest sama teman-teman buat belajar sih. Buat belajar supaya tahu gimana dalamnya. Siapa tahu ntar di sini ada kesempatan gitu. Boleh lah kita join sini buat apa kayak? Siap. Coffee shop kayak. Apa Iya dong. Ada tuh yang dijual mau. Enggak ada, udah duit lagi. Tapi kira-kira kalau Rafli bikin coffee shop tau nggak, punya gambaran nggak kayak berapa sih habis di sini? Di sini? Darwin? Nggak tahu ya, harga sewanya nggak tahu ya, tapi karena mungkin beda-beda, mungkin kalau di City agak mahalan dikit, tapi kalau secara keseluruhan di Indo ya kayaknya sih 1,5 M-an ya. Berarti di sini 100.000. 150 ribuan. 150.000. Iya, di luar harga. Kayaknya di sini 100.000, nggak tahu ya. Ini menurut gambaranku ya, 150.000 AUD buka Darwin tuh udah cukup mewah sih. Udah mewah. Banget. Udah mewah. Makanya sekarang kalau misalkan kita siapin tempat yang bagus, ini ada kemarin teman juga buka di dekat sana di Stuart Park itu, punya orang Nepal tuh. Iya. Dia buka kurang lebih habis di 250 ribuan. 150.000. Iya, udah sama sewa apa gitu dia bilang. Jadi kan ya not bad lah. Iya. Bisa tuh. Untuk buat yang konten-konten dapat gaji 2 M per tahun tuh bisa tuh bulan depan dapat buka kopi shop. Iya, ajak join kita. Ya kan? Kita challenge ya. Gue jadi barista aja lah, enggak apa-apa lah gitu. Segituan mungkin ya. Mungkin. Nah, terus follow up question-nya kedepannya mau kepikiran untuk stay di sini permanently atau balik ke Indo?
Nah itu juga akhirnya baru memantapkan diri ya belakangan ini, karena satu bar fun fact-nya Deko sekarang sudah nggak sendiri lagi di Australia gitu. Woi. Akhirnya bisa bawa partner dari Nice. dari Indo kan, karena kita LDR kurang lebih 2,5 tahun dan akhirnya kemarin dia apply WHV dengan segala kedramaannya itu kan yang wah heboh lah pokoknya di Indonesia tuh. Akhirnya sekarang dia udah datang ke Darwin, sekarang kita aku ada ada partner, semakin memantapkan diri untuk stay Stay ya. gitu. Dan aku melihat kalau ada 2 orang dan menjadi tim yang kuat itu jauh lebih gampang sih kayak. Semoga diberikan kelancaran. Tapi ya plan is just a plan gitu loh. Yeah. Tapi untuk plan sih memang untuk stay di sini. Toh juga Darwin Bali deket kan. Iya, Darwin Indo 2 jam. 2 jam. Iya 2,5 jam, 3 jam dan tiket juga murah. Jadi ketika ada perlu apa-apa kita mau pulang kangen rumah masih gampang gitu loh Bar, masih gampang. Entah misalkan gimana nanti aku harus pulang. Aku nggak yang kaku dan idealis untuk wah pokoknya gue harus tinggal di Australia karena di Australia kayak gini-gini, di Indonesia dijelek-jelekin kayak gini. Enggak, tergantung. Kalau lu di Indonesia misalkan punya bisnis, lu bapak lu jadi gini gitu, lu bakalan bilang di Indonesia lebih bagus. Tapi kalau misalkan orang yang mungkin dalam tanda kutip tidak memiliki privilege gitu, mungkin dia bakal milih ditinggal di Australia sih dengan segala caranya, mungkin entah itu student atau dengan dapat sponsorship atau apapun itu visa. Untuk sekarang sih masih pilihan untuk stay di Australia sih. Iya, oke, I see. Nah, sekarang menurut dirimu Darwin tuh kota seperti apa sih? Darwin sih kalau aku bilang, karena pernah tinggal di regional tadi itu kan, sebagai penjaga layam itu. Not too bad ya kalau dibilang Darwin tuh men. Maksudnya ketika lu nyari mall masih ada. Ketika lu nyari pub, bar atau apa masih ada. Tempat rekreasi masih ada juga kok. Dan menurutku instead of tinggal di big city seperti kayak Sydney, Melbourne, terus Gold Coast, Brisbane gitu. Mungkin untuk orang-orang yang pengen saving, Darwin itu pilihan yang tepat karena nggak terlalu banyak entertain itu tadi kan. Jadi kita misalkan kita mau shopping, kita shopping ke Casuarina doang. Cuma satu, dua di Palmerston ya. Palmerston juga ada Gateway kan. Gitu. Nah itu doang. Jadi kita nggak bakal tergoyahkan imannya untuk shopping di setiap Black Friday atau apa gitu atau Boxing Day gitu loh Bar. Jadi exactly ya. Bener-bener bisa lah di sini lebih teratur hidupnya gitu. Dan Darwin ini juga bisa dibilang sekarang nih nggak tahu mungkin pemerintah juga mulai menata dan sebagainya, karena kemarin dilihat-lihat dry season itu rame banget sih di Darwin kan, bener-bener tamu dari segala macam negara tuh datang, bukan yang cuma kerja backpackers saja, tapi memang mereka holiday karena kan kita juga gue nggak pernah holiday lagi, nggak pernah jalan-jalan lagi, lu kan suka explore banyak tempat-tempat bagus, bagus yang dibuka di dry season kayak waterfallnya, waterfall dan sebagainya untuk orang-orang yang tinggal di agak down south gitu ya, sama di daerah ya di selatan mungkin sama di di timur, mungkin dia bakal main ke Darwin gitu karena dia kan nggak dapet kan yang kayak gitu di daerahnya dia, mungkin dia bakal daerah sini kayak buaya gitu. Itu kan buaya banget lagi kita. Karena kayaknya di state lain tuh kok pas kita lagi dry season which is April sampai Oktober tuh di mereka tuh winter dingin banget, jadi mereka kesini liburan. Di sini enak banget lagi dry seasonnya, sejuk tapi nggak panas, nggak pas sejuk tapi nggak yang kayak dingin sedingin mereka, bener. Nah terus ini terakhir, pertanyaan terakhir, ada nggak satu advice buat misalnya teman-teman di Indo yang pengen WHV dan masuk ke hospitality industry like barista atau bartender dan bisa dapat jenjang karir jadi bar supervisor gitu, advice paling pertama tuh apa, harus punya apa gitu? Itu pertanyaan terakhir nih. Oke. Jadi mungkin singkat saja kayak. Tapi untuk teman-teman yang punya plan untuk WHV, jadi yang pertama banget adalah punya relasi dan bentuk network itu yang pertama, karena lu nggak bisa hidup sendiri di luar negeri itu, serius lu nggak bisa hidup sendiri. Dan yang kedua itu persiapkan mental yang dimaksud di sini adalah mental yang nggak ke mami-mamian gitu loh. Mental lu harus kuat dan lu siap dengan ekspektasi yang tinggi yang bakal ngebuat ekspektasi lu down di sini. Lu harus jangan
terlalu berekspektasi lah di luar. Jangan terlalu berekspektasi dulu dari rumah dan fokus sama apa yang lu kerjakan gitu. Dan yang mungkin banyak yang aku pelajari adalah ketika lu fokus sama diri lu sendiri, nggak ada orang yang bisa menjatuhkan atau nyalahin lu lagi. Karena lu bakal jalan di jalan lu yang udah lu pilih sendiri. Wis, very nice. Benar. Jadi entah itu salah, entah itu benar, as long as lu tekuni, itu bakalan itu bakalan jadi kenyataan lah. Ada nih quotes nih kalau boleh gua kasih tahu ke teman-teman. Usahakan doamu, doakan usahamu. Wis, asik. Asik. Gitu. Gokil. Jadi untuk teman-teman semoga ya sukses semua lah Bar ya. Anyway, thank you udah di invite juga ke sini. Kita ngobrol di luar studio dan di off studio. Mudah-mudahan ya kita sukses bareng-bareng. Mudah-mudahan ini jadi ada satu hal atau beberapa hal yang bisa diambil positifnya buat teman-teman ya yang bisa mau kesini atau mau WHV segala macam. Apapun pekerjaannya. Yes, exactly. Cerita Deko nunjukin kalau WHV bukan cuma soal kerja sementara, tapi tentang bagaimana kita ambil peluang dan juga berkembang. Karena kita investasi ke diri sendiri yang paling penting kan. Ya. Dari barista, bartender sampai jadi bar supervisor, semua soal konsistensi, attitude dan mental, ya. Betul. Thank you Deko udah datang. Thank you Bar. Semoga episode ini bisa jadi insight dan motivasi buat teman-teman WHV di luar sana. And see you on the next episode. Bye bye. Bye.